Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 21 November 2023, Pekan Biasa ke-33. Hari ini peringatan Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab kedua Makabe, bab 6 ayat 18 sampai 31, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Peringatan Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Dan kedua bacaan liturgi hari ini, hemat saya, salah satu pesannya adalah berbicara tentang hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Konon ada cerita bahwa sebagai orang Yahudi, orang tua Santa Perawan Maria, Yoakim dan Ana, seperti biasa sebagai orang Yahudi, selalu mempersembahkan anaknya kepada Allah. Persembahan anak kepada Allah di bait suci itu mengungkapkan kerinduan orang tua supaya anaknya yang sudah dipersembahkan dalam bait Allah dipakai oleh Allah untuk apa saja. Peringatan Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah yang ada secara liturgis dalam Gereja Katolik yang kita peringati hari ini, sesungguhnya berawal dari perayaan pemberkatan Gereja Santa Maria yang dibangun dekat situs Bait Suci tahun 543. Di Gereja Timur, peringatan Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Itu adalah pesta. Jadi Gereja Timur dalam kalender liturginya itu merupakan pesta. Pesta Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Dalam Gereja Katolik baru memasukkan pesta ini. Jadi Maria, Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah baru pada abad yang ke-14. Dan itu baru dimasukkan dalam kalender liturgi. Saudari dan saudara yang terkasih, seperti apapun perayaan, entah itu pesta seperti di Gereja Timur ataupun peringatan seperti dalam Gereja Katolik, peringatan hari ini sekali lagi mengungkapkan kepada kita bagaimana hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Orang tua Bunda Maria telah mempersembahkan Maria kepada Allah untuk dipakai oleh Allah. Dan Maria pada akhirnya, semua kita tahu, sungguh dipilih oleh Allah dan dia dipakai oleh Allah untuk rencana-rencana Allah. Dan semua kita tahu tentang itu. Itulah Maria yang seluruh hidupnya diperuntukkan bagi Allah. Dalam bacaan pertama hari ini juga ditampilkan tentang seorang ahli Taurat yang sangat berkemuka yang bernama Eleazar. Dia juga adalah seorang tokoh yang terkenal pada masanya. Dia juga mempersembahkan hidupnya kepada Allah.
cara ia mempersembahkan hidupnya kepada Allah tentu berbeda dengan cara Bunda Maria misalnya. Tetapi intinya, Eleazar karena mau mempersembahkan hidupnya kepada Allah, dia mau taat kepada Allah yang telah menuliskan peraturan dan perintah dalam hukum Taurat. Maka ketika hukum Taurat melarang orang Yahudi pada umumnya dan Eleazar untuk tidak makan dan tidak minum hal-hal tertentu, daging-daging tertentu, Eleazar mentaatinya dengan sangat setia. Karena itu ketika pada satu masa dalam kehidupannya dia digoda oleh raja untuk melepaskan kebiasaan itu demi mengikuti titah raja. Bahkan teman-temannya sendiri menjaga, mau supaya Eleazar tidak mengalami penderitaan kalau tidak mengikuti titah raja, membujuk dia supaya dia boleh berpura-pura makan daging yang terlarang itu. Tapi Eleazar tetap pada pendiriannya. Dia tidak mau menistai hidupnya. Hidupnya hanya untuk Allah dengan taat kepada perintah Allah seperti yang tertulis di dalam hukum Taurat. Ini juga hidup yang dipersembahkan kepada Allah ketika mentaati dengan setia, dengan konsekuen apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu yang dikatakan dalam bacaan pertama hari ini. Lebih lagi dalam bacaan Injil. Ditampilkan kepada kita Yesus, utusan Allah. Yang hidupnya seluruhnya dipersembahkan untuk kepentingan Allah. Melakukan apa yang diperintahkan Allah. Melaksanakan apa yang dititahkan oleh Allah Bapaknya. Kepadanya diberi tugas dan tanggung jawab menyelamatkan manusia. Dan apa yang dia lakukan, yang Yesus lakukan dalam bacaan Injil hari ini adalah sebuah aksi, tindakan penyelamatan. Ketika Yesus mau menawarkan dirinya untuk makan di rumah si pemungut cukai yang terkenal, Zakheus. Saudari dan saudara terkasih, Yesus telah mempersembahkan diri seluruhnya kepada Allah. Dan salah satu poin penting, salah satu wujud dari persembahan diri kepada Allah adalah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, yakni menyelamatkan manusia. Dan menurut bacaan Injil hari ini, sekali lagi Zakheus si pemungut cukai itu diselamatkan oleh Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, Maria yang kita peringati bahwa dia dipersembahkan kepada Allah hari ini secara liturgi Gereja Katolik. Eleazar, seorang ahli Taurat yang terkemuka, dan lebih lagi Yesus adalah tokoh-tokoh yang menjadi panutan bagaimana hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, atas cara tertentu, sekurang-kurangnya dalam pembaptisan, kita semuanya sebenarnya telah dipersembahkan kepada Allah. Dalam terang dan inspirasi kehidupan orang Yahudi, dan pasti juga kehidupan kita sebagai orang yang percaya pada Kristus saat ini, pembaptisan adalah ungkapan di mana orang tua kita sendiri mempersembahkan diri kita kepada Allah. Kita mau digunakan oleh Allah untuk apa saja. Pertanyaan refleksif untuk kita, apakah kita menyadari bahwa hidup kita telah dipersembahkan untuk Allah? Dan yang kedua, apakah
kita sungguh-sungguh telah mempersembahkan diri kepada Allah dalam hidup kita. Artinya, apakah kita mau dipakai oleh Allah untuk apa saja? Misalnya dalam kehidupan menggereja, dalam kehidupan bermasyarakat. Maukah kita dipakai oleh Allah sebagai serangannya untuk menyatakan keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Inilah kesempatan, momen penting bagi kita untuk kembali merefleksikan sejauh mana persembahan diri kita kepada Allah dan sejauh mana kita menghayatinya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.